Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raihan Anaf Saputra dari kelas 2D4 ITA dengan NRP 31206000012. Baiklah, untuk kali ini saya akan menyelesaikan sebuah latihan dari sebuah modul, yaitu modul Y2 tentang Getting Data from Users. Nah, di sini ada latihannya ini ada 3 poin ya. Yang pertama adalah tambahkan kemampuan untuk mengupload gambar pada fungsi create dan update dari item, yaitu di aplikasi backend. Kemudian kita tampilkan daftar produknya pada halaman utama dari aplikasi front-end-nya. Kemudian kita tambahkan tombol untuk beli produk pada setiap item produk dan pastikan hanya user yang sudah login yang bisa membeli produk. Oke, jadi yang pertama ini kita perlu tambahkan ini ya, kita kan ke poin 1 nih, yang tambahkan kemampuan untuk mengupload gambar pada fungsi create dan update dari item ini. Jadi kita perlu tambahkan satu kolom baru di database kita. Jadi kita perlu membuka PHP admin ini, lalu kita ke database MyMart sini, lalu kita ke item. Nah, kita ke structure. Nah, di sini kita perlu tambahkan kolom baru, satu kolom baru setelah kita taruh setelah price aja, ini setelahnya price di sini. Kita aku aja. Terus kita ini beri nama img URL. Terus ini tipenya varchar. Terus untuk lengthnya kita kasih 255 aja. Ini kita save. Nah, oke, ini udah berhasil ya, nambahkan kolom baru img URL. Nah, selanjutnya kita perlu ke VS Code-nya. Nah, sini. Nah, karena tadi kita perlu main di backend-nya, jadi kita di backend-nya aja ya untuk tampilan backend-nya. Jadi kita terus untuk yang selanjutnya kita perlu ke item model. Ada aplikasi backend-nya. Jadi kita perlu ke backend ini, terus ke model, terus ke item.php. Nah, di sini kita perlu tambahkan beberapa kode ya. Yang pertama ini kita tambahkan use y web uploaded file. Yang pertama ini tambahkan use y web uploaded file. Kemudian kita tambahkan rules baru di sini. Ini bentar, saya sudah sediakan untuk rules barunya. Sini. Dan ya, untuk rules barunya kita tambahkan file upload, file extensions, JPG, PNG, JPEG. Ini untuk gambarnya yang bisa diterima. Kemudian kita tambahkan variabel baru juga. Kita tambahkan variabel baru di bawah sini. Nah, ini public file upload. Oke. Nah, ini untuk model itemnya sudah selesai. Sekarang kita coba ke tampilan itemnya ya. Kita cek tampilan itemnya di sini. Nah, lalu kita coba create. Nah, ini masih belum ada tempat untuk input gambarnya, input image-nya. Di sini masih, seharusnya ada, mungkin bisa di atas ini ya. Nah, ini masih belum ada. Jadi kita perlu tambahkan codingannya dulu. Kita ke backend, view, terus ke item, ke form.php ini. Nah, di sini kita perlu tambahkan beberapa kode. Di sini saya juga sudah menyediakan kodenya. Yang pertama, kita perlu tambahkan ini sebentar. Di atas ini ya. Nah, ini kita tambahkan, ini ada HTML, IMG, terus ini kita keluar, kita butuh ke front end, jadi kita keluar titik-titik seperti ini, ke front end, terus ke web uploads. Habis itu ini perlu model IMG URL. Habis itu ini kelas, kita tambahkan kelas IMG thumbnail, rounded, max auto, display block, terus margin bottom 3, terus margin top 5. Kemudian kita tambahkan width-nya 300 px. Oke. Kemudian kita tambahkan codingan lagi.
sebentar. Ini kita tambahkan di bawah sini. Nah, ini kita tambahkan from file model file upload. Ini untuk teksturnya tadi ini kita ganti file input. Ini untuk upload gambarnya. Kemudian kita perlu ganti juga ini untuk PHP formnya. Di sini kita tinggal ganti ini, kita tambahkan option NC type, terus multipart from data, ini kita tambahkan ini. Oke, ini untuk view-nya. Selanjutnya kita coba untuk ke create dan update-nya di controller-nya. Kita pergi ke controller, terus ke item controller ini, di item controller.php. Lalu kita perlu tambahkan lagi yang tadi ya. Ini bentar. Kita tambahkan use web uploaded file. Kemudian kita ke bagian create-nya. Nah, ini di action create-nya ini kita perlu tambahkan kode lagi. Sebentar. Nah, ini untuk kodenya langsung saya ganti. Bentar. Ini saya sudah menyediakan kodenya juga. Bentar ya, ini sorry, saya rapikan dulu. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita tambahkan ini. Nah, oke, ini tadi untuk yang bagian create-nya. Selanjutnya kita ke update-nya. Di update-nya ini kurang lebih sama juga. Ya, untuk action update-nya ini. Ini saya sudah menyediakan juga codingnya. Untuk yang update-nya, oke, ini ini masih yang create. Ini update-nya ini kita perlu ganti. Nah, ini. Jadi kita tambahkan codingannya ini tadi, kita replace. Oke, ini untuk update-nya sudah selesai. Jadi setelah membuat item controller ini support untuk upload file, kita perlu membuat folder baru lagi di ini kan ya, front end web upload. Jadi kita perlu ke front end-nya, ke front end. Nah, ini front end, terus kita ke web. Nah, di sini kita tambahkan folder baru. Kita tambahkan folder baru namanya uploads. Ini kita enter aja. Oke, sini udah ada folder uploads-nya. Jadi kita setelah mengupload file, nanti filenya akan disimpan di front end web upload sini, di folder upload sini. Oke, lalu kita perlu ke view-nya lagi. Kita ke backend view,
item ke view.php ini. Nah, kita tambahkan codingan lagi di sini ya. Kita tambahkan di sini. Bentar, saya sudah menyediakan ini juga. Oke, kita tambahkan. Nah, ini isinya adalah ini HTML, IMG. Ini kita ke front end juga kan, ke uploads. Jadi kita keluar titik-titik terus slash front end web uploads, terus ke model image URL. Terus kita tambahkan kelas IMG thumbnail rounded max auto display block. Terus kita hanya menggunakan margin button 3, terus kita width-nya 300 px ini. Oke. Nah, lalu kita coba ke browser ya. Nah, di sini kita coba cek misalkan ini. Nah, di sini sudah ada kotakan seperti ini. Ini harusnya untuk image-nya. Cuman karena ini belum ada image-nya, jadi belum terlihat. Oke, jadi masih kosong ya. Terus kita coba update misalkan. Kita update. Nah, ini ada file upload. Kita coba upload gambarnya. File ini nasi goreng. Terus kita save. Nah, di sini akan muncul gambarnya nasi goreng seperti ini. Oke. Kemudian kita coba tambahkan item lagi. Misal kita tambahkan mie goreng. Terus price-nya misal 7.000. Kategori ID misal 4, saya lupa kategori ID-nya. Terus ini kita tambahkan lagi ini mie goreng. Nah, misal kita save. Nah, ini akan muncul gambarnya seperti ini. Terus misal kita tambahkan lagi nama misal es jeruk. Terus price-nya adalah 3.000. Kategori ID-nya adalah 5 misal. Terus kita browse gambarnya, ini ada es jeruk. Terus kita save. Nah, ini akan muncul gambarnya. Oke, tadi modulnya ya. Ini untuk yang poin pertama ini di create sama update tadi sudah selesai ya. Jadi itu tadi untuk poin pertamanya. Selanjutnya ke poin kedua, kita tampilkan daftar produk pada halaman utama dari aplikasi front end. Nah, oke, sekarang kita coba ke front end ya. Ini kita tutup aja biar enak lihatnya. Kita tutup semua dulu aja. Oke, sekarang kita perlu ke front end. Kita ke tampilannya dulu aja ya. Bentar. Ini kita ganti front end. Nah, oh, ini masih yang tampilan sebelumnya ya, di halaman apa? Di latihan sebelumnya. Jadi masih tampilannya masih yang item ini. Jadi kita ke front end, terus kita coba ke config, ke main lokalnya ini, terus kita default root ini kita komen aja. Terus kita refresh. Nah, ini akan kembali ke seperti semula. Kita coba seperti ini dulu. Terus ini tampilannya. Terus kita kembali halaman awal. Terus kita kembali ke VS Code-nya lagi. Nah, untuk mengubah tampilannya ini, kita bisa mengubahnya di view site index. Nah, di sini nanti kita untuk mengubahnya nanti di sini. Nah, terus tapi kita perlu perlu ke site controller-nya dulu. Jadi kita ke controller, terus ke site controller. Nah, di sini kita perlu tambahkan beberapa kode juga. Misalkan di
action indexnya. Nah, di sini kita perlu tambahkan beberapa kode. Ini saya sudah sediain juga. Bentar. Ini, Oke, jadi kita perlu tambahkan ini di action indexnya, di public function action index. Kita tambahkan model new item, terus return this render index, terus tambahkan model ini, model. Terus kita perlu masuk ke models item yang di front end ya. Terus di sini kita perlu tambahkan fungsi baru. Kita tambahkan fungsi baru, misal di bawah sendiri ini. Bentar, saya sudah sediakan juga untuk fungsi barunya ini. Kita tambahkan fungsi baru get item. Nah, ini isinya jadi public function get item, return item, find all. Ini. Nah, setelah itu, sebentar. Oh, ini juga kita perlu tambahkan juga tadi ya di sini. Nah, kita tambahkan use front end models item ini di side controllernya. Oke. Setelah itu kita masuk ke index.php-nya lagi. Kita ke view site index.php. Nah, di sini kita perlu edit beberapa. Di sini saya sudah mengeditnya juga untuk tampilannya. Nah, ini untuk tampilannya jadi hanya seperti ini aja. Kita ubah dikit-dikit. Untuk judulnya kita ubah seperti ini. Terus untuk deskripsinya daftar produk toko seperti ini. Untuk subjudulnya kita ganti daftar produk di toko baru seperti ini. Nah, oke. Terus kita cek tampilannya, kita refresh. Nah, di sini tampilannya akan berubah seperti ini. Jadi ini untuk judulnya tadi produk toko baru, terus ini subjudulnya daftar produk toko baru. Nah, terus di sini juga udah mulai muncul ya barang-barangnya, produk-produknya. Di sini ada beberapa yang belum ada gambarnya karena sebelumnya memang masih belum ada gambarnya. Terus ini ada yang tadi ada tambahkan gambar, udah muncul gambarnya seperti ini. Oke, kita kembali ke modul. Jadi ini untuk yang poin 2 sudah selesai, tambahkan daftar produk pada halaman utama dari aplikasi front end sudah selesai. Terus kita ke poin yang terakhir, tambahkan tombol untuk beli produk pada setiap item produk. Nah, ini juga sudah selesai. Ini sudah ada tombol beli barang. Nah, selanjutnya pastikan hanya user yang sudah login yang bisa membeli produk. Nah, jadi di sini kita hanya perlu membuat hanya yang sudah login saja yang bisa membeli produk ini. Kita kembali ke VS Code-nya. Nah, di sini kita perlu masuk ke site controller lagi. Ya, di site controller PHP. Terus ini kita perlu membuat action baru. Kita taruh di bawah sendiri, mungkin. Sini saya sudah nyiapkan juga. Oke. Ini saya rapikan dulu. Oke, seperti ini. Kita tambahkan public function action checkout. Terus kita if y app user is request, terus y app session set flash kita tambahkan seperti alert. Jadi nanti misalkan
belum login, itu nanti akan keluar alert error yang bertuliskan login terlebih dahulu. Terus ini akan di redirect ke halaman login. Terus jika else, maka bisa checkout. Nah, seperti itu. Terus untuk menampilkan checkout ini, kita perlu tambahkan tampilan baru, halaman baru. Kita ke site ini, kita tambahkan file baru namanya checkout.php. Oke, checkout.php, terus kita tambahkan misal 4 saja, terus kita tambahkan Anda membeli barang ini. Misalkan kita tambahkan tulisan seperti ini aja. Oke, selanjutnya kita kembali sini. Nah, terus ini kan tadi udah kita tambahkan checkout ini juga sama action checkout baru ini. Action checkout. Nah, sekarang ini kita coba. Ini kan belum login ya. Seharusnya akan keluar alert. Nah, di sini akan keluar alert login terlebih dahulu dan juga di redirect ke halaman login ini. Jadi kita suruh untuk login dulu, misal MyMart, terus login, kita login dan save. Nah, di sini sudah login ya nih. Di sini ada tulisannya logout MyMart, berarti udah login. Misal kita beli mie goreng ini, kita klik beli barang. Nah, di sini akan muncul Anda membeli barang ini. Oke, ini tadi untuk poin yang ketiganya. Pastikan user yang sudah login bisa membeli produk. Ini sudah selesai. Oke, jadi itu saja untuk latihan dari modul Y2 tentang getting data from user. Jadi semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.